Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di Belajar Bareng Dian. Saya Dian Ajeng Kinantika dengan NIM 11820600038. Kali ini saya akan membahas materi mengenai lipid. Lipid adalah sekelompok senyawa organik yang tidak larut di dalam air atau larutan polar lainnya. Tetapi lipid dapat larut dalam pelarut organik seperti lauten atau ether. Lipid terdiri dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, tetapi bisa juga mengandung unsur-unsur lainnya. Fungsi dari lipid yang pertama sebagai sumber energi atau sebagai cadangan energi. Yang kedua, lipid berfungsi untuk melindungi organ-organ vital di dalam tubuh, kemudian menyediakan isolasi panas untuk melawan temperatur lingkungan yang rendah. Ada beberapa senyawa yang digolongkan ke dalam lipid. Yang pertama ada lemak, yang kedua ada fosfolipid, dan yang ketiga ada steroid. Lemak atau trigliserida tersusun atas 3 asam lemak yang dihubungkan pada masing-masing dari ketiga gugus hidroksil dari alkohol gliserol. Asam lemak memiliki beberapa variasi. Yang pertama ada ikatan rantai tunggal, dan yang kedua ada ikatan rantai ganda. Ikatan rantai tunggal memiliki 2 atom hidrogen yang memenuhi setiap atom karbonnya, sehingga disebut juga sebagai asam lemak jenuh. Kemudian yang kedua ada ikatan rantai ganda, di mana ada beberapa hidrogen yang hilang pada beberapa atom karbonnya. Kelompok ini disebut juga sebagai asam lemak tak jenuh. Kemudian yang kedua ada fosfolipid. Fosfolipid serupa dalam hal komposisi kimianya dengan trigliserida atau lemak. Fosfolipid terdiri dari gliserol, 2 asam lemak, dan juga gugus fosfat. Fosfolipid memiliki 2 bagian, yaitu bagian kepala dan bagian ekor. Bagian kepala memiliki sifat yang cenderung suka terhadap air, disebut juga sebagai hidrofilik. Bagian ekor memiliki sifat yang takut terhadap air atau disebut juga sebagai hidrofobik. Kemudian ada steroid. Steroid ini memiliki struktur yang paling berbeda dari lemak dan juga fosfolipid. Steroid digolongkan pada lipid karena ketidaklarutannya di dalam air. Steroid terdiri dari 4 cincin atom karbon yang berikatan. 3 diantaranya merupakan cincin berbentuk heksagonal dan 1 cincinnya berbentuk pentagonal. Contoh dari steroid adalah kolesterol. dalam bentuk trigliserida, lemak disintesis menjadi 3 asam lemak dan gliserol. Kemudian asam lemak dan gliserol akan memasuki metabolisme energi. Pada prosesnya, asam lemak dan gliserol membutuhkan glukosa untuk memasuki siklus Krebs. Pada siklus ini, asam lemak dan gliserol akan dirubah menjadi energi. Contoh, ketika kita memakan sesuatu yang berlemak, misalkan bakso. Makanan akan dicerna oleh garam empedu membentuk molekul lemak. Kemudian akan diuraikan oleh enzim lipase menjadi molekul asam lemak dan gliserol. Molekul ini akan diabsorpsi oleh jonjot usus dan dirubah menjadi senyawa yang dibutuhkan oleh jaringan. Hasilnya, sebagian besar disimpan dalam jaringan adiposa dan sisanya akan dikeluarkan atau diekskresikan melalui ginjal dan paru-paru.